Sungguh kami mengaku di hadapan hadirat-Mu. Berjumpa dengan Engkau, hidup kami jauh lebih berarti. Sebab itu Tuhan, terima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa kiranya Engkau disenangkan. Pujian dan penyembahan kami naik menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Betapa Engkau Tuhan yang sungguh ajaib dalam segala jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Sungguh tidak terselami, tapi satu hal yang kami percaya, berjumpa dengan Tuhan, kami menikmati kasih karunia yang kami sebut sebagai anugerah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau layak ditinggikan, Engkau satu-satunya yang layak kami sembah. Sebab tidak ada kasih yang seperti-Mu, apalagi kasih yang berasal dari dunia ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, karena setiap kelemahan, kekurangan, persoalan hidup kami bukanlah yang menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati Tuhan, tapi dosa. Sebab itu kami mohon Tuhan ampuni kami, layakkan kami, kuduskan kami, supaya kuasa firman-Mu sungguh nyata atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu mendidik kami dalam kebenaran. Dan setiap kami yang datang yang siap dididik ini, kami mengalami pembaharuan budi dari waktu ke waktu, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Hamba-Mu yang bodoh dan hina ini Tuhan, kuasai hamba-Mu, Roh Kudus-Mu bernaung, pegang kendali jam pemberitaan firman Tuhan. Dan biar nama-Mu saja yang dimuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kita semua yang rindu firman Tuhan sama-sama kita serukan. Amin. Silakan duduk kembali. Jadi ceritanya saya tuh mau sembunyi di balik ini bunga. Kau bisa, oh Anda tidak melihatku. Shalom Bapak Ibu. Shalom, perkenalkan saya Anita. Saya itu guru, mengajar. Jadi waktu tadi malam ada satu bagian firman Tuhan yang bagian sampaikan di ibadah Rabu. Kalau kita masih ingat dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ada satu bagian yang harus dimiliki oleh penatua-penatua. Dia harus cakap dalam mengajar. Semua kita bukan hanya guru, ibu guru, tapi semua yang ada di sini harus cakap dalam mengajar. Sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Dan yang saya pilihkan malam hari ini untuk kita semua sama-sama kita renungkan dan menjadi bahan refleksi bagi kita Bapak Ibu. Mari kita buka dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ketiga. Ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama boleh dengan suara yang lantang. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Satu kali lagi kita baca sama-sama lebih keras, kalau bisa Bapak Ibu pensuara lebih keras dari suara saya. Ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kasih tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengar malam hari ini. Kita tahu kalau kitab Amsal itu isinya banyak tentang nasihat. Hampir keseluruhan kitab Amsal isinya tentang didikan, bagaimana nasihat disampaikan, lalu kita semua perlu mendengarnya sebagai sebuah didikan. Semua kitab Amsal ditulis oleh Salomo dan isinya tentang didikan Bapak Ibu. Di bagian firman Tuhan yang saya pilihkan 2 ayat ini, kita akan sama-sama belajar beberapa hal yang coba saya bagikan jadi perenungan kita semua. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2, kita mulai dari ayat 1. Ayat 1 terlebih dahulu. Hai anakku, kalau kata-kata anak berarti yang memanggil pasti Bapa. Pasti Bapa yang panggil. Tidak memungkinkan ibu karena ini ditulis dalam hasanah berpikir orang Yahudi. Ini pasti Bapa. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Kata jangan dalam bahasa Indonesia karena latar belakang saya adalah ibu guru bahasa Indonesia. Jangan itu perintah. Jangan itu kata perintah.
jangan biasanya diikuti dengan tanda seru. Jangan, tanda seru banyak. Oh, itu ibu-ibu ada marah tuh. Janganlah. Lah itu partikel. Bahasa Indonesia partikel biasanya diikutkan pada kata kerja. Janganlah. Itu berarti segera. Makanlah, minumlah, makan segera. Jadi janganlah tuh, ini perintah harus segera dilakukan. Janganlah, makanlah, minumlah, pergilah, tidurlah, semua yang diberi partikel lah dalam bahasa Indonesia itu berarti harus segera dilakukan. Ayat firman Tuhan yang pertama dalam Amsal pasal 3 ini, dia bilang janganlah engkau melupakan ajaranku. Ada satu frasa yang menarik, dia bilang janganlah engkau tadi anakku yang dia panggil, melupakan ajaranku. Kata ajaran diambil dari kata aslinya itu Taurat. Taurat yang artinya adalah hukum, aturan, pengajaran atau juga ajaran. Jadi kalau secara sederhana frasa ini, saya bilang frasa karena dia belum jadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Kata ajaran di sini dia berarti Taurat, yang bisa kita terjemahkan sebagai didikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita bicara tentang didikan hari-hari ini, boleh kita refleksikan, saya ajak kita semua merefleksikan nasihat dan didikan. Berapa banyak nasihat kalau kita flashback kembali di perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, berapa banyak nasihat dan didikan yang pernah kita abaikan. Dan apa yang kita alami setelah itu, hasilnya apa? Boleh direfleksikan masing-masing, jangan jawab ya. Simpan sendiri-sendiri. Berapa banyak nasihat, berapa banyak didikan, entah itu dari hamba Tuhan, firman Tuhan yang merupakan satu-satunya pedoman hidup kita, lalu kemudian nasihat yang lain dari orang tua, orang-orang yang mengasihi kita. Berapa banyak nasihat yang kita pernah dengar yang diberikan buat kita, lalu kita abaikan. Lalu kemudian kita bisa merefleksikan hasilnya apa. Waktu kita abai terhadap nasihat dan didikan itu. Hari ini kita belajar, saya kasih tema yang sederhana. Betapa penting nasihat dan didikan itu bagi kita semua, orang-orang percaya hari-hari ini. Pentingnya nasihat dan didikan ini kemudian membawa saya, karena saya guru, lalu saya berpikir begini, guru itu tugasnya bukan hanya mengajar. Kalau mengajar itu transfer ilmu, jadi apa yang saya pernah tahu, yang pernah saya pelajari, saya transferkan kepada anak-anak dan berharap mereka jadi bisa dalam bidang yang saya ajarkan, itu ajar. Banyak buku, banyak pedoman. Kalau mengajar itu bisa jadi hanya teori. Saya sampaikan teorinya, ujian adalah cara kita mengukur anak-anak, bukan? Oke, ajar itu tugas guru. Tapi ternyata ada satu bagian yang juga menarik yang jadi tugas guru. Yang tadi malam sempat bagian sentil di dalam 1 Timotius pasal 3, dia cakap mengajar. Tetapi yang jauh lebih penting dari mengajar, menurut saya, sepengalaman saya, adalah mendidik. Kalau ajar, ini teori saya sampaikan berdasarkan yang saya tahu. Ada bukunya, ada pedomannya, ada modulnya, ada semua bahan-bahan ajar. Ajarkan buat muridmu, lalu kemudian pastikan dia menerima dengan metode yang baik. Cara mengukurnya bagaimana, kasih dia ujian. Nanti kita ukur bagaimana murid-murid menyerap apa yang kita ajar. Tapi ada satu yang menarik yang Tuhan titipkan pada orang-orang yang menyebut dirinya guru. Mendidik. Kalau tentang mendidik ini Bapak Ibu, betapa pentingnya mendidik. Mendidik itu mentransferkan satu nilai yang baik yang kita ajarkan kepada anak-anak. Dan kalau mentransferkan nilai-nilai hidup, skill of life, apalagi nilai-nilai yang kaitannya dengan kekekalan, kalau hari-hari ini itu bukan hanya teori. Tapi mendidik lebih pada bagaimana kita jadi teladan. Waktu Anita mendidik anak-anak supaya tidak terlambat, saya sudah harus berdiri di depan kelas sebelum mereka datang. Mendidik.
Waktu saya sedang didik seseorang, kita masing-masing punya keluarga, jadi guru di rumah tangga masing-masing, bahkan kalau Tuhan berkenan dengan profesi kita masing-masing. Waktu saya sedang didik seseorang, saya ajar murid-murid saya mendidik, waktu saya bilang, kamu jangan terlambat ya, jam 7 tepat kita masuk. Sebelum jam 7, guru yang baik yang mendidik, dia sudah harus ada. Mendidik, makanya mendidik bukan teori, mendidik itu bicara tentang teladan. Makanya mendidik lebih sulit daripada mengajar. Karena tanggung jawabnya tidak secara moral. Mendidik itu tanggung jawabnya moral. Saya ikuti terus, kemarin kan dia terlambat. Bagaimana caranya saya tahu dia besok tidak terlambat lagi? Apa masalahnya? Guru yang baik dia ikuti terus anaknya. Apa masalahnya? Berapa jarak rumahnya dari sekolah? Apa yang dia alami sebelum datang sekolah? Kalau di pedalaman lu pergi ambil air jauh sekali, itu masalah. Mendidik. Kalau dia tidak bisa, trial lagi, ulang lagi. Cari metode yang lebih mudah, yang bisa bantu dia. Didik. Makanya dalam tugas guru Bapak Ibu, yang di sini punya anak masih sekolah, mungkin berpengalaman jadi orang tua, sharing. Yang seringkali menimbulkan gesekan itu dalam kaitannya dengan mendidik. Kalau mengajar jarang, kalau mendidik seringkali gesekan mulai keluar. Guru dengan murid, kalau sudah yang murid tidak jarang guru dari orang tua. Amin. Siapa yang pernah dapat panggil dari sekolah, kasih tepuk tangan, kecil-kecil supaya beta jujan dengar. Oh ada juga. Kalau sekaitan dengan mendidik, gesekan pasti ada. Dan bukan hanya guru dan murid, orang tua pasti ikut campur. Nah ini harus samakan persepsi toh. Anak itu 6 jam di rumah, 18 jam dengan orang tua. Mestinya dia cerminan dari orang tua. Makanya Bapak Ibu yang takut Tuhan, ajar anak-anak baik-baik supaya di sekolah orang tanya, siapa orang tuanya? Oh dia pelayan. Siapa orang tuanya? Orang tua takut Tuhan. Hari-hari ini kami di kelas teens di gereja ini, anak-anak lebih banyak kita ajar sharing. Jadi mendengar pendapat anak-anak, kita lemparkan satu situasi, satu kasus, lalu bagaimana pendapatmu? Biarkan mereka bicara. Nah anak-anak yang orang tuanya takut Tuhan tuh kelihatan loh Bapak Ibu. Ayolah pulang dan ini menjadi refleksi. Berbahaya sekali. Anak-anak yang kita tanyakan jawabannya keren, itu pasti anak-anak yang orang tuanya takut Tuhan tuh. Anak-anak teens, apa yang kamu lakukan kalau kamu marah? Soalnya diam. Oh diam, oke. Soalnya bereaksi apa-apa, oke. Diam sampai kapan? Lama-lama tiang garam. Soalnya nanti kalau mama suka kasih HP, besar, oh HP, oke. Biasanya kalau habis marah penyelesaiannya bagaimana anak-anak teens? Bapak Ibu aib tuh keluar loh. Sorry. Tidak, saya sedang... Siapa yang jadi idolamu? Siapa yang jadi idolamu? Berbahagialah orang tua yang waktu anak menjawab idolanya adalah orang tuanya, papa mamanya. One step closer. Ya, itu penting. Mendidik itu penting. Waktu dia tahu papa mamanya bisa jadi idola. Itu penting. Bahaya hari-hari ini internet segala sesuatu serba terbuka atau informasi. Dia berhak. Kalau dia kehilangan sosok dalam rumahnya, dia berhak lihat dari internet, dari HP. Tanggung jawab siapa? Kita juga. Makanya hari-hari ini didikan begitu penting Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana kita, saya ingat betul tadi malam dan itu menggelitik waktu bagian bilang begini. Waktu kita mengajar, saya tambahkan, waktu kita mendidik, pastikan kita terlebih dahulu telah menerima didikan dari soko guru kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, orang tidak mungkin jadi cakap mendidik kalau dia tidak pernah terdidik. Dan anak-anak gambaran dari orang tua. Saya masih percaya bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali tanahnya miring. Dia menggelinding. Apa yang disampaikan di rumah sungguh nyata. Dan hari ini kita belajar bagaimana sebagai pribadi, orang tua kita semua
belajar menerima nasihat dan didikan itu dalam hidup kita. Supaya kita siap menjadi orang-orang yang cakap dalam mengajar, dalam lingkungan yang paling kecil sekalipun. Bapak Ibu, saya boleh bersaksi sebelum ke beberapa poin yang sederhana ini. Beberapa waktu yang lalu saya punya seorang murid. Saya tuh mau keluar ke situ tapi aduh, biar di sini saya seperti pele dan daun. Nanti saudara akan melihat aib yang terjadi, lutut tuh gemetar semua. Tuhan Yesus terlalu dahsyat. Saya punya seorang murid rambutnya gondrong panjang, laki-laki. Jadi dia rambut tuh kayak madek perang panjang pirang-pirang. Lalu waktu awal tahun ajaran baru saya, ini anak nih, kan biasanya kalau ada murid itu terkenal hanya dua hal, baik atau jahat toh. Oke, ini anak nih menarik, dia kenapa? Lalu kemudian gurunya saya tanya, tanya kenapa dia berambut panjang? Bilang Son boleh potong. Oh oke, baik, siap. Dekat-dekat mau ujian, saya ketemu dia masih dengan rambut yang panjang. Suka-suka dia saat aku jadi subikin kerman laki-laki. Kecil anak-anak. Kayak bepo anak Orlan Pelo begitu. Kira-kira begitu dia fisik. Lalu, oh ada Bapak Ito. Tuhan berkati Bapak. Lalu kemudian saya bilang begini, lu berambut bagus. Cuma di sini ibu pegang, boleh pegang, boleh. Saya juga boleh pegang, ibu punya, oh boleh. Jadi kita saling memberkati ya. Terus saya bilang begini, kakak, ibu guru tuh kepengen lihat kakak kalau rambut pendek tuh pasti bagus ya. Soalnya boleh potong, kalau potong besakit. Dulu pernah potong besakit. Oh iya. Lalu ada satu kesempatan terima raport, saya ketemu dengan bapaknya. Bapaknya ini bukan orang biasa, orang cukup terpandang. Kalau di kampung tuh pamong desa tuh terpandang, saudara. Saudara jangan bayangkan yang tinggi-tinggi. Terpandang lah itu pamong desa itu, dia yang punya desa, yang punya desa. Jadi saya tanya, Pak, itu anak tuh dia berambut panjang kok. Di Bapak tuh jawab saya begini. Karena dia pamong desa yang orang terpandang. Ibu, ada urusan kok antara dia belajar di sekolah dengan dia berambut panjang. Oh iya. Itu saya tuh langsung dalam hati, Tuhan tolong, beta nih anak Tuhan, jangan permalukan hambamu. Ini hamba Tuhan, ini Tuhan jangan permalukan saya. Baik, Bapak orang Kristen? Iya. Kalau Bapak tanya barusan kalau pernyataan saya perlu jawab juga. Tapi kalau pertanyaan saya jauh lebih ingin menjawab. Terus dia bilang begini, soalnya bisa ibu, anak kan belajar di sekolah, soalnya ada hubungan dia belajar dan dia berambut panjang. Oh iya, oke. Bapak kalau orang Kristen pernah dengar ini ayat, terus keluar ayat itu jurus. Son sia-sia duduk baca ayat 1 minggu, berapa kali ibadah tuh. Tuhan baik ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Saya tuh bilang begini, Bapak, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Kalau Bapak mempertanyaan apa kaitannya antara Bapak anak rambut panjang dengan dia belajar di kelas akademis, saya bisa jawab tidak ada kaitannya. Memang son ada. Dia mau kepang rambut, dia sudah sini dia rambut masih di jauh son apa? Sampai dia pulang bertegulung-gulung, dia lompor kan di kampung lompor. Son apa-apa, son ada kaitan. Tapi ini ayat bilang, ini tidak, saudara, ini ayat itu garisnya tipis sekali antara kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas tapi bertanggung jawab. Saya Bapak, benar, diperbolehkan, benar. Bapak anak saya pastikan sampai lulus rambut panjang. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Bye-bye, anak. Saya guru Pak, anak Bapak sedang saya latih taat. Supaya dia sama dengan teman-teman yang taat yang lain. Yang rambutnya pendek, yang sedap dipandang. Anak sekecil ini, mari kita ajar dia taat dari hal sesederhana dia pemotongan rambut. Harus sesuai aturan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang beri hikmat buat kita semua. Lalu dia, tapi tangan tetap rambut panjang, sama apa? Seperti janji awal, Be bilang, Be pastikan Bapak panas sampai lulus tetap rambut panjang. Tapi itu tidak berguna. Dan saya pastikan kalau dia besar jadi pembangkang, jangan salahkan saya dan ayat ini apalagi.
Maka kemudian saya pikir memang menjadi guru gesekan paling banyak ketika kita belajar untuk mulai mendidik anak-anak. Kalau hanya ajar, saya tidak punya tanggung jawab moral bagaimana mengajar. Hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Dan saya coba bagikan untuk kita, bagaimana kita merepresentasikan nasihat dan ketaatan itu dalam satu lembaga kecil bernama rumah tangga. Lembaga kecil yang atas inisiatif Tuhan didirikan. Bagaimana setiap kita memainkan peran dalam konteks menerima nasihat dan mau dididik dalam konteks keluarga. Bapak, Ibu, dan kalau Tuhan berkenan anak-anak. Masing-masing sudah ada patokannya. Alkitab demikian indah mengajar saudara dan saya, maka kita bangga punya Tuhan. Kita bangga punya firman yang menjadi satu-satunya pedoman bagi hidup kita. Semua ada. Nah, hari-hari ini kita belajar tentang didikan. Dimulai dari rumah tangga. Kenapa? Saya awal tadi mengajak kita semua berpikir rumah tangga itu lembaga pendidikan yang paling kecil. Dimulai dari sana. Sejak anakmu mulai bisa bicara secara oral, mendengar, semua inderanya Tuhan ciptakan dan mulai bisa dipakai, dimulai dari dalam rumahmu. Makanya betapa penting pendidikan itu. Sama-sama kita semua memainkan peran. Suami, istri, anak-anak, anak-anak terhadap orang tua dan sebaliknya. Kita belajar hal yang pertama, bagaimana pesan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan kaitannya dengan tugas suami. Kita mulai dari bapak-bapak dulu ya, sebagai penghormatan. Bagaimana firman Tuhan memberi pesan dan mendidik suami-suami, itu jelas ada dalam firman Tuhan. Kita belajar satu hal, bapak-bapak dengarkan ini bagian bapak-bapak. Kita tunggu bergilir. Firman Tuhan kita buka sama-sama Kolose 3 ayat 19. Bagaimana firman Tuhan menasehati bapak-bapak dalam tugasnya, dalam dimensinya sebagai suami di rumah. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Bapak-bapak jam berat. Opa son berat, opa. Opa tapela di tiang, masa nyumbet tangkap nah dari sini. Suami-suami kasihilah istrimu. Tidak berhenti sampai mengasihi. Bentuk representasinya apa? Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ada bagian terjemahan lain yang dia tuliskan, setiap suami wajib mengasihi istrinya dan tidak boleh menyakiti dia. Pak, renungkan Pak, kapan terakhir kali? Kapan Pak? Tadi pagi sebelum datang sini, jawab masing-masing, nanti pulang pemberesan dan Tuhan. Ingat pemberesan dan Tuhan baru dengan pasangan ya, pesan firman Tuhan minggu lalu. Ada suami yang melakukan perannya dimulai dari bagaimana engkau perlakukan istrimu. Yang Tuhan ciptakan sebagai penolong. Setiap kali ikut bagem, pemberkatan pernikahan, bagem selalu bilang, suami pandang istrimu sebagai hadiah dari Tuhan. Kalau saudara masih simpan hadiah dari umur 17 tahun, pesta sweet 17 tuh ada hadiah yang masih disimpan, ini hadiah dari Tuhan. Betapa penting yang kau harus menjaga dia dalam tatanan firman tentunya. Dia jauh lebih berarti. Alkitab bilang suami engkau wajib mengasihi istrimu dan tidak boleh engkau menyakiti dia. Ini perintah, ini nasihat yang harus dilakukan oleh suami-suami kepada istrinya. Tetapi sebagai mendidik itu ada rewardnya. Jangan selalu membayangkan didikan itu selalu perintah tanpa reward. Ada rewardnya. Bagian ini pun Tuhan kasih reward untuk engkau suami-suami kalau engkau berhasil melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus. Apa? Ayat 2. Kalau engkau tidak berlaku kasar pada istrimu, kalau engkau mengasihi dia, dalam bacaan kita Amsal ayat 2 jadi jawaban buat engkau suami-suami. Amsal 3 ayat 2 yang tadi KDM. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak-bapak, mau panjang umur? Jawab sendiri. Ketenta bola balik sa. Kasta bola balik sa. Mau panjang umur atau mau mau sana. Mau panjang umur sah sudah. Semua orang mau panjang umur.
Kuncinya apa? Kasihi istrimu, penolongmu, hadiah dari Tuhan untukmu. Dia yang Tuhan tetapkan. Kalau engkau memandang istrimu dan menganggap dia bisa menjadi kepenuhan hidupmu, engkau salah. Kalau engkau berharap istri yang sempurna dan dia yang harus memenuhi ekspektasimu, memenuhi segala keinginanmu, 2 hari paling cepat engkau cari yang lain, pasti dia tidak cukup mumpuni untuk itu. Tapi Tuhan bilang, kasihi dia, hormati dia, jangan sakiti dia karena dia hadiah dariku. Rewardnya apa? Saya mau dengar bapak-bapak baca ini ayat, boleh? Boleh. Ini reward bagimu wahai bapak-bapak kalau engkau melakukannya. Amsal 3 ayat 2 dari bacaan kita. Karena panjang umur dan lanjut usia akan ditambahkannya kepadamu. Dalam hasanah berpikir orang Yahudi, panjang umur diidentikan dengan diberkati. Diberkati. Jadi kalau bapak-bapak mau diberkati, kuncinya satu. Supaya bapak-bapak pulang jo aman. Mam tuh aja tahu menggunakan 21.000 kata tuh. Iya kan pulang jo aman toh. Karena penuh kasih. Orang penuh kasih jarang rewel. Dison rewel sembarang. Coba praktekan. Anak-anak di sekolah tuh kalau mulai, pokoknya kalau ketemu suka kasih tugas, suruh dongkar jadum, tingkat tuh, perhatikan dia tuh, dia lagi minta diperhatikan tuh. Saya tuh sederhana, saya langsung pegang, langsung diam tuh. Hey, you look gorgeous. Ini hari lu bagus ya. Ngomong sederhana begitu. Anak-anak langsung diam. Bapak, kalau istri rewel tuh lagi kurang perhatian, mungkin ya. Karena saya belum mengalaminya dalam nama Tuhan Yesus. Nanti bagian badir di sini, Tuhan ya. Nanti ada deh pembagian. Istri kalau mulai rewel tuh perhatian, kasih aduh, Vita ini sungguh Vita tuh malu. Tapi kan bagian bilang memberitakan firman tuh harus asli tuh. Sambil putar-putar, kalau firman bilang begitu nih jangan putar-putar. Aduh ini orang semua nikah semua baru dia lah yang jomblo ya om. Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh baik. Dia Tuhan yang pegang kendali. Saudara, ada keuntungannya untuk suami-suami. Engkau lanjut usiamu. Ada satu bagian firman Tuhan yang lebih jauh, dia tegaskan bagaimana. Kalau ini rewardnya, lalu bagaimana supaya seorang suami bisa mengasihi istrinya. Sementara tadi lu bilang istri pasti tidak sempurna. Bagaimana saya mengasihi bentukan yang tidak sempurna ini dan tidak boleh memarahinya. Mazmur 128. Perlu diikuti bapak-bapak. Ibu pulang bapak berempuku beta di tangga. Bapak Adipale donder leda sama sana itu. Kan Tuhan baik ya. Mazmur 128. Dia bilang begini. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Mohon didengarkan, ada ibu guru mau baca. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu bapak-bapak. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini dia cluenya. Ini dia cluenya. Yang tadi tuh kalau saudara lakukan ayat 4, dia akan seperti itu. Engkau bimbing istri dan anak-anakmu seperti itu. Kuncinya apa? Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau engkau takut Tuhan, engkau tahu memperlakukan istrimu bapak-bapak. Ibadahmu, bagaimana itu selalu kasih ingat kita. Dalam candaan pun kadang-kadang nyelekit, sungguh bapak. Candaan pun nyelekit. Bapak-bapak, istrimu harus lebih dahulu mengalaminya, merasakannya. Buah pertobatanmu.
Maka orang takut Tuhan, suami yang takut Tuhan, Tuhan janji apa? Jauh lebih besar dari panjang umur. Panjang umur itu tentang dirimu sendiri. Tapi Tuhan janjikan istrimu akan cakap. Seperti pohon anggur, anak-anak buah kandung dari istrimu itu, dia akan seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Bicara tentang sukacitamu yang tak habis-habisnya. Dimulai dari siapa? Engkau yang takut Tuhan. Harus. Bapak-bapak, engkau tidak bisa mengasihi istrimu kalau engkau tidak menghargai pemberi, sang pemberi. Yang kasih istri buat bapak sebagai penolong. Kalau engkau takut dia mampukan engkau mengasihi istrimu yang adalah anugerah. Pastikan hari-hari ini bapak-bapak engkau ada dalam takut akan Tuhan yang sungguh. Maka semua yang tadi kita baca jadi bagian saudara. Istrimu, anak-anakmu, keluargamu akan lihat itu. Dan istri pasti berbahagia. Istri yang kalau jalan deh suami dia gandeng, kalau sukacita penuh tuh, itu yakin dia itu. Mau kalau dia gandeng dia keragu tuh, itu juga ragu. Begitu. Agak keragu-ragu begitu. Ih dia lah yang mungkin begitu ya, mungkin begitu. Tapi kalau dia gandeng dengan sukacita, muncul dengan penuh tanya, suaminya takut Tuhan, istrinya dicintai, mereka berbahagia. Betapa luar biasanya keluarga ini. Itu yang pertama, sederhananya suami-suami takut Tuhan. Engkau pasti mampu mengasihi istrimu. Engkau pasti melakukan apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Jangan sakiti dia. Karena tidak ada kado yang disakiti. Saudara tidak pernah terima kado lalu dibuang kan? Simpan bungkusnya isinya engkau buang. Tidak mungkin. Simpan sebungkus-bungkusnya isi-isinya juga. Apalagi kado itu datang dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Yang menghadirkan istrimu sebagai penolong. Yang kedua, giliran ibu-ibu takut ini dong bahaya nih. Ibu, Nona mau kasih tahu. Kalau bapak-bapak harus takut Tuhan, mengasihi istrinya, dan dia wajib tidak menyakiti istrinya, engkau juga punya tanggung jawab, ibu. Engkau juga punya tanggung jawab. Kolose 3 ayat 18. Apa yang dinasihatkan firman Tuhan untuk para istri? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk. Posisimu harus di bawah suami, bukan secara fungsi. Secara fungsi. Secara manusia kita sederajat, tapi fungsi tunduklah kepada suamimu. Alkitab bilang, Kolose 3 ayat 18. Maka ibu-ibu boleh merefleksikan sejauh mana penaklukan dirimu kepada pemimpinmu, suamimu. Yang mengasihi engkau, dia juga sedang bergumul dan bergulat dalam satu pergulatan untuk mengasihimu, untuk tidak menyakitimu. Tetapi perhatikan bagaimana engkau hidup, sudahkah engkau tunduk kepada dia yang sedang berjuang melawan daging untuk mengasihimu dengan segala keterbatasanmu. Ibu-ibu, firman Tuhan kasih ingat kita. Ibu-ibu dan calon ibu, tunduklah kepada suamimu. Alkitab bilang, satu ayat paralel yang lebih tajam di dalam Efesus 5 ayat 22. Dia bilang begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini bisa berarti begini, engkau hanya bisa tunduk pada suamimu kalau engkau takluk di hadapan Tuhan. Istri-istri yang tahu menghormati suaminya, tunduk kepada suaminya, itu istri yang takut Tuhan. Pasti, karena firman Tuhan bilang begitu nah. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau engkau takut Tuhan, engkau mengerti dengan pasti, Tuhan mau engkau istri tunduk kepada suamimu. Harus itu. Tetapi Alkitab juga bilang, kadang-kadang istri-istri, saya tuh pernah punya pengalaman begini, ada kerabat kami istrinya tuh dominan sekali. Istrinya dominan, sangat dominan. Lalu anak-anak itu seperti terdoktrin dengan tidak sengaja mungkin. Saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja. Anak-anak itu seperti memandang bapak tidak ada apa-apanya.
dibandingkan ibu, saking dominannya ibu. Saudara, itu menular. Ketidakhormatanmu kepada suamimu sedang mengajak anak-anakmu untuk tidak hormat kepada ayahnya. Makanya Tuhan bilang penting ibu-ibu, hormat suamimu. Taatlah kepada dia seperti firman Tuhan bilang. Karena sama seperti suami mengasihi engkau dan dapat rewardnya dari Tuhan, ibu-ibu juga tungguin toh reward. Kalau ketong tunduk apa? Rewardnya, saudara bisa lihat. Apa yang Tuhan kasih. Amsal 31 ayat 11. Kalau ibu-ibu tunduk dan taat kepada suaminya. Ini dia, hati suaminya percaya kepadanya. Engkau dipercaya suamimu, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau suami pun kerja mungkin hari-hari ini down, istri berdoa minta ampun, bisa jadi karena kita. Lu nanti tiap hari pulang son bawa apa-apa, lu main pidatang pulang son bawa apa-apa. Kadang-kadang bisa jadi semangatnya yang patah karena kita kurang mengasihi dia, tunduk dan taat kepada dia. Alkitab kan bilang, kalau engkau tunduk dan taat pada suamimu, ini keuntungannya. Suamimu itu hatinya akan percaya kepadamu dan tidak berhenti sampai di situ. Suamimu tidak akan kekurangan keuntungan. Suami rugi bisa jadi, bisa bilang, aduh ini kan firman yang bilang tuh. Nah, bisa jadi suami itu rugi karena istri. Ini san berlaku untuk yang mobile banking dihapus ya. Hanya Tuhan yang tahu. Suami bisa jadi rugi karena istri, makanya ibu-ibu jutol maksudnya. Ya begitu su. Alkitab bilang, kalau engkau tunduk dan taat pada suamimu, dampaknya bukan engkau, dia ini mengasihimu, dia percaya kepadamu, dan keuntungannya pasti akan ada, engkau tidak kekurangan, Alkitab bilang. Jadi kalau kekurangan terus bisa jadi istri nih. Istri pun tuntutan lebih, bisa jadi. Ini hari begini sah, loh ini tiap hari keluar pagi pulang malam begini sah. Bisa jadi suami rugi juga karena ketong. Ya ibu-ibu makanya perlu diperhatikan. Alkitab ajar kita, didik kita. Tidak peduli bagaimana suamimu. Dia juga kado yang Tuhan kasih untuk engkau. Dia juga hadiah dari Tuhan untuk engkau. Tuhan tempatkan dia, Tuhan tahu engkau butuh dia. Dia ini yang paling pas buatmu. Dia ini sudah, tak peduli seberapa kekurangan, kelemahannya. Tetapi istri yang takut Tuhan, kuncinya lagi-lagi, takut Tuhan menjadi jembatan Bapak Ibu. Takut Tuhan adalah jembatan paling utama. Kalau engkau takut Tuhan, engkau mampu mengasihi suamimu meskipun pendapatannya tidak seberapa. Engkau mampu mengasihi suamimu mungkin kalau dia tidak seperti yang engkau bayangkan dulu waktu pacaran. Engkau mampu mengasihi dia karena engkau takut Tuhan. Jadi Son bisa bilang, aduh coy hari ini ada yang mantan yang lain. Son bisa. Takut Tuhan menggiring orang untuk mampu menerima dengan penerimaan dan sukacita yang melampaui segala akal. Kalau hitung-hitungan dia nih bukan tipe banget nih. Ini suami yang model begini nih. Bukan beta, ini beta dulu tuh tahu kalau bisa lepas rambut. Tapi dia yang tidak sempurna ini, hari-hari ini berjalan bersamamu ibu-ibu. Dia memberi hidupnya untuk menjadi penolong bagi engkau. Suami-suami, dia yang juga tidak sempurna ini. Menjadi penolong bagi engkau. Jadi tidak ada, makanya takut Tuhan itu paling penting saudara. Mau kau temputar ini semua gimana, intinya harus takut Tuhan. Orang takut Tuhan sebagai sang pemberi, dia tahu memperlakukan pemberian. Tuhan didik kita, Tuhan ajar kita. Ini bukan bepem tipe tuh yang tinggi ganteng, pokoknya apa-apa Korea lah begitu. Yang kalau, pokoknya bepem tipe tuh yang lembut, bukan yang satu yang kasar, mama tuh ngomong suara besar. Bukan tentang tipemu, tapi dia yang ada hari-hari ini ditempatkan Tuhan di sisimu. Terima sebagai pemberian, sebagai hadiah.
Dia tidak akan memenuhi semua standar yang engkau punya karena dia cuma manusia sama sepertimu. Persis seperti engkau yang punya keterbatasan, dia pun demikian. Sama seperti engkau, dia juga punya sisi lemahnya. Tapi Alkitab bilang kalau engkau takut Tuhan, engkau tahu memperlakukan dia. Engkau sangat tahu memperlakukan dia. Alkitab bilang tunduk kepada suamimu. Hormati dia ibu-ibu. Saya mau bilang begini dari perspektif seorang anak. Ibu yang menghormati suaminya. Engkau sedang didik anak laki-lakimu. Ibu yang menghormati suaminya. Engkau didik anak laki-lakimu di masa depan untuk bersikap sebagai laki-laki terbaik. Ibu yang takut kepada Tuhan, ibu yang tunduk dan taat kepada suami. Engkau lagi didik anak perempuanmu. Someday kalau saya punya pasangan, saya mau seperti papa. Lagi-lagi mendidik itu bicara teladan, bukan? Tunjukkan, anak-anak lihat. Bapak yang mengasihi istrimu, engkau sedang didik anak laki-lakimu tahu memperlakukan pasangan hidupnya di masa depan. Karena dia lihat bagaimana papanya memperlakukan ibunya. Bapak yang mengasihi istri, engkau sedang didik anakmu perempuan di masa depan. Untuk tahu bahwa dia berharga dan dia pantas dapat suami terbaik. Karena engkau memberi teladan itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kehidupan keluarga dan rumah tanggamu jangan jadi trauma buat anak-anakmu, hai bapak dan ibu. Jangan. Gambar diri anak-anak kesulitan hari-hari ini cari pasangan terbaik. Bahkan seringkali anak-anak menempatkan dirinya sendiri sebagai objek untuk dipermainkan. Karena rumah tangga yang dia lihat pertama kali, tempat dia bertumbuh itu demikian menyebalkan. Perlakukan pasanganmu dengan baik. Engkau sedang memberi hadiah untuk anak-anakmu di masa depan. Anakmu perempuan akan bangga bilang, saya mau suami saya kelak seperti papaku. Anak-anakmu laki-laki akan bilang, saya cari istri seperti mama. Dia mengasihi pasangan hidupnya di masa depan dan engkau akan jadi mertua terbaik. Sudah kita hentikan. Saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberi hikmat. Demikian luar biasa. Kita bangga ya jadi orang-orang Kristen hari-hari ini. Tuhan didik kita rumah tangga sekali seumur hidup. Tapi demikian indah pengajarannya, bukan? Tidak semengerikan itu kalau kita belajar takluk di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ini dia untuk anak-anak muda kalau ada di sini. Dan juga untuk saya. Di bagian ini saya menangis paling banyak. Karena saya tahu ada di titik mana saya hari-hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa pesan firman Tuhan untuk anak-anak hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau anak-anak lakukan dalam konteks keluarga? Alkitab mencatat di dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tuhan lagi didik anak-anak. Anak-anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya orang hidup di dalam Tuhan, menikmati keindahan kasih Tuhan. Dia tahu bagaimana mentaati orang tuanya, menghormati orang tuanya. Di bagian ini Bapak Ibu dan terlebih lagi untuk anak-anak, lebih tajam firman Tuhan sampaikan dalam Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Lagi-lagi jembatannya adalah anak-anak yang tahu menghormati dan taat orang tuanya, dimulai terlebih dahulu dengan takut Tuhan. Makanya orang tua perlu didik anak-anak untuk takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia tahu memperlakukan orang tuanya dengan baik. Dia tahu bagaimana menghormati bapaknya, ibunya, orang tua.
yang ditempatkan. Bapak Ibu, hari-hari ini bicara tentang anak-anak yang menghormati orang tua. Saya ketemu banyak contoh kasus di sekolah. Apalagi anak SMA, pra, pancaroba, itu mereka sedang cari jati diri. Bagaimana yang tadinya gambaran orang tua itu yang paling terbaik, lalu kemudian dia mulai cari sosok lain di luar rumah. Tetapi anak-anak terbaik, meskipun dia sedang cari sosok lain di luar orang tuanya, dia pula akan jauh dari bapak dan mama. Pasti itu. Makanya kenapa saya mulai dari bapak terlebih dahulu, ibu lalu orang tua, baru ke anak. Karena anak-anak itu, saya pernah punya kasus begini. Ada anak nakal sekali di sekolah. Di sekolah tuh nakal sekali, biang keributan, perempuan. Suatu ketika waktu saya lewat, dia berdiri di atas kursi di kelas. Lalu saya masuk, saya lihat dia mau turun atau ibu Jo naik di kursi. Kalau turun ibu naik di kursi, mas kuat, kursi Jo pasti kuat. Nanti ketendua balia sap lebih tinggi, sandai begitu. Turun atau ibu juga naik di kursi, turun sah. Oke turun, baru ketendua bicara. Kakak kenapa? Jadi biang keributan. Tapi mengerikannya, ini yang biang kerok nih. Begitu dipanggil orang tua, dia mama muncul saudara. Dia yang tadinya demikian ganas tuh. Waktu saya mau pergi ke ruang guru, dia tarik saya, dia pegang, dia gemetar. Wih, dia bukan gambaran anak yang beringas yang tadi loh. Begitu orang tuanya muncul. Dia bukan gambaran anak yang nakal biang keributan sonde. Tapi dia takut. Ibu-ibu jangan ketawa, dia suara kecil sekali. Di situ saya tahu ada patahan ini, pasti ini. Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak di rumah tuh taat, tapi di luar sonde. Nanti kita sampai pada bagian itu. Tapi khusus untuk anak-anak, mereka bisa menghormati orang tua kalau mereka dididik terlebih dahulu untuk takut Tuhan. Percayalah. Karena kalau dia dididik untuk takut Tuhan, dia tahu ini orang tua terbaik. Tentunya orang tua harus lagi-lagi, didikan itu bicara teladan hidup. Apa yang kita tabur dan menjadi contoh bagi mereka, pasti kita panen. Dari mana mereka? Kita lihat dari cara mereka memperlakukan kita sebagai orang tua. Dari cara anak-anak memperlakukan orang tua, kita bisa tahu dengan jelas apa yang dia tangkap dari teladan yang sudah kita kasih kepada anak-anak. Alkitab bilang untuk anak-anak, kalau engkau taat orang tuamu, tapi bicara tentang nasihat dari orang tua, saudara, juga tidak bisa ditampik hari-hari ini ada anak-anak yang terlebih dahulu bertobat sebelum orang tuanya. Bukan? Iya. Saudara bisa lihat banyak cerita dalam Alkitab, Yusuf tuh dia bawa dalam keluarga. Daud itu tertolak dalam keluarganya. Tuhan pilih Daud, bahkan dia itu disepelekan dalam keluarganya. Waktu Tuhan utus Nabi Samuel untuk datang mengurapi salah satu dari anak bapaknya Isai itu, dia tidak masuk dalam hitungan. Saudara bisa bayangkan betapa kacaunya citra diri seorang Daud. Citra dirinya rusak, kakak-kakaknya yang lain dipanggil, dia tidak. Tapi dari yang tidak dipanggil ini, yang dikucilkan oleh orang tuanya sendiri, hati-hati bertindak. Tuhan pakai dia. Waktu Tuhan pakai dia, Daud diangkat jadi orang yang luar biasa hebat di masa depan. Dia yang tadinya tidak dianggap ini, dia berdoa, Tuhan siapakah aku dan siapakah keluargaku. Dia ingat di orang tua. Bisa jadi anak-anak yang takut Tuhan akan bawa orang tuanya. Dan saya mengimani itu hari ini. Iya. Maka penting untuk anak-anak takut Tuhan. Penting untuk anak-anak melekat dengan Tuhan.
kalau rindu sama-sama satu kali kelak dengan orang tua. Satu kali, dan saya percaya satu-satunya kunci adalah anak-anak harus takut Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan dan berakar dalam Tuhan. Satu kali ada satu perempuan namanya Naomi. Dia kehilangan suami dan 2 anaknya bukan di Moab. Ini bicara tentang anak-anak kepada orang tua. Lalu Naomi pesan, karena dia sudah kehilangan suami dan 2 anaknya. Naomi bilang, saya mau pulang ke Bethlehem karena saya tidak punya siapa-siapa lagi. Dia ada 2 orang menantu yang namanya Ruth dan Orpa. Naomi memberi sebuah nasihat yang cukup baik dalam pandangan manusia kepada Orpa dan Ruth. Naomi bilang begini, Bosondo pulang, saya tetap di sini be pulang. Kalau Bosondo bisa dapat nyonglai dan bisa nikah lagi dan berkeluarga. Naomi bilang di depo anak 2, anak mantu. Lalu anak mantu yang satu yang namanya Orpa, dia dengar nasihat ini, dia pulang kembali kepada bangsanya. Tapi Ruth, makanya saya percaya kalau anak yang takut Tuhan, Tuhan kasih dia kepekaan jalan mana yang harus dia ambil. Karena Mazmur 25 bilang, Tuhan kasih tunjuk jalan mana yang harus engkau ambil anak-anak kalau orang tuamu belum bertobat. Dalam konteks ini, waktu Naomi kasih Ruth dan Orpa nasihat, ini nasihat yang baik dalam pandangan kita sebagai orang awam. Pandangan konvensional ini baik, nasihat ini baik bukan? Pulang dia memperhatikan kelangsungan hidup 2 anak mantunya kan. Bosong pulang, kalau bosong bisa ketemu nyonglai, bosong bisa berkeluarga, bosong bisa punya keturunan dan hidup lebih baik. Tapi ada satu perempuan Moab yang Tuhan celikan dan saya percaya dia menerima kasih karunia. Dia bilang begini, bangsamu bangsaku, dan yang lebih indah, Tuhanmu Tuhanku, petaiku. Saya merenungkan bagian ini, Tuhan be mau jadi Ruth. Mungkin itu nasihat kelihatan baik, versi manusia. Tetapi bukan itu. Bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku, wahai Naomi, Allah Israel. Kadang-kadang anak-anak lebih dahulu bertobat dari orang tua. Dan anak-anak yang lebih dahulu bertobat Tuhan kasih lompatan berpikir yang lebih jauh. Di dalam takut akan Tuhan. Bersyukurlah saudara kalau saudara suami istri sedang menggembalakan anak-anakmu. Tapi saya juga lebih bersyukur lagi Tuhan tempatkan saya dalam keluarga. Karena dengan demikian saya tahu Tuhan percaya saya. Kan Tuhan bilang toh, aku berbelas kasihan kepada kepada siapa aku mau. Suka-suka Tuhan. Tapi pun tugas apa? Engkau tetap Allahku. Engkau tetap Tuhanku. Gunung batu dan pertolonganku. Allah kota bentengku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Engkau Tuhan menyambut aku. Bersyukurlah untuk keluarga yang kita punya. Kalau yang belum bertobat orang jauh, tekanannya beda. Kalau orang dekat, ketempun cara tersungkur tuh beda. Nah. Penyerahan diri di Tuhan juga beda. Ruth ada pada satu keputusan untuk tetap ikut Naomi, saya percaya. Tuhan jelikan dia, Tuhan pilih Ruth. Lalu kemudian Alkitab mencatat dia ada dalam silsilah Yesus Kristus atas keputusannya mengikuti Naomi. Dan Allahnya Naomi, Allah Israel. Maka tidak ada yang salah saya kira. Bersyukurlah kita didik anak-anak semua kita untuk takut Tuhan Bapak Ibu. Karena itu legacy yang paling utama yang bisa kita kasih dibandingkan apapun. Yang terakhir, yang keempat.
Suami sudah, istri sudah, anak kepada orang tua, yang terakhir bagaimana orang tua kepada anak-anak. Ini juga ujung tombak. Orang tua, Tuhan percayakan anak-anak. Apa yang harus engkau lakukan? Bagaimana engkau memainkan peranmu sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan. Alkitab mencatat, kita sama-sama buka dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak, tapi ini juga untuk ibu-ibu. Karena Hasanah berpikir sekali lagi orang Yahudi, wanitanya tidak disebutkan. Tapi ini juga untuk ibu-ibu. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Di bagian lain Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata kuncinya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana engkau bisa didik anak-anakmu kalau engkau juga tidak tahu apa ajaran Tuhan? Nasihat mana yang Tuhan mau untuk disampaikan pada anak-anakku? Engkau harus tahu terlebih dahulu. Penuhi dirimu dengan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Jadi teladan buat anak-anakmu, itu jauh bicara lebih banyak daripada apa yang kau sampaikan. Makanya orang tua penting bagi kita. Alkitab bilang jangan didik mereka dalam amarah yang, ini bukan berarti tidak boleh marah ya. Bapak Ibu, ini bukan berarti tidak boleh marah. Yang membuat anak-anak kehilangan nilai dirinya. Gambar dan rupa yang Allah tetapkan, citra itu hilang. Anak tuh cuma 2. Saya cerita tadi, saya punya murid, dia tuh takut sekali ketemu mamanya. Tapi di sekolah tuh garang minta ampun. Ternyata mamanya tuh jahat. Mama tuh kalau marah tuh aniaya. Apa yang bisa dia lakukan? Anak yang seperti ini biasanya duasa. Kalau dia sonder rendah diri, dia jadi semakin brutal. Dia cari orang di luar sana yang bisa dia aniaya juga. Maka satu ketika ada seorang ibu ketemu saya, dia bilang, Sonde dia di rumah tuh baik, ibu-ibu kalau PMA terus dia sutaku. Tapi dia di sekolah bukan begitu, Mak. Karena Mak PMA tuh, dia mak dia takut, dia ketong sonde. Hati-hati. Orang tua, jangan bangga kalau engkau kasar. Dia tuh kalau belia saya takut. Jangan. Tapi biarkan anak-anakmu penuh hormat, bukan takut. Memandang engkau sebagai suri teladan hidupnya. Dia punya gambaran seperti apa dia di masa depan karena dia lihat kita. Orang tuanya. Bukan takut sampai kehilangan nilai dirinya. Sampai gambar dirinya hancur. Lalu kemudian 2 saja pilihannya. Rendah diri atau jadi semakin kacau di luar. Kita pikir dia di rumah baik-baik. Yang dia tunjuk baik nah. Banyak kali guru mengalami ini. Orang tua datang, soalnya dia baik ibu ini di rumah tuh son malawan. Tapi di sini dia pembuat keributan. Kemana? Mau kotong 2 sama-sama cari solusi atau mak lempar bilang dia tetap baik. Kadang-kadang begitu. Kita abai. Tapi kita pikir dia sedang baik-baik saja. Padahal dia sedang terluka. Dan engkau sedang menggoreskan nilai diri yang buruk terhadap anak-anakmu orang tua. Alkitab bilang jangan buat mereka sampai hancur. Bolehkah mendidik anak-anak bagian ini ada gap, ada kesenjangan. Tadi saya bilang bagian mendidik itu pasti ada kesenjangan. Gesekan pasti ada. Karena kita sedang menanamkan sebuah nilai buat anak-anak bukan? Tapi tidak apa-apa. Pohon bambu itu 5 tahun pertama hidupnya, dia tidak muncul di permukaan tanah Bapak Ibu. Oleh induknya, induk bambu, dia di dalam berakar ke dalam jauh ke sana. Saudara pernah lihat waktu Seroja ada bambu yang patah? Jarang kita lihat bambu itu diterpa angin patah. Karena orang tua tahu menjaga dia di 5 tahun pertama hidupnya. Dia tumbuh jadi karakternya kuat. 5 tahun pertama bambu tidak nampak di atas tanah.
Saudara boleh cari. Kenapa? Karena dia dijaga demikian rupa sampai dia berakar di dalam sama-sama dengan ibunya. Dalam satu kawanan keluarga, dia dijaga. 5 tahun pertama engkau berakar ke dalam. Waktu engkau siap untuk tumbuh dan muncul ke permukaan, engkau telah kuat anak-anakku. Betapa pentingnya didikan itu. Ditanamkan dari dalam rumah. Membuat mereka kuat. Hidup di luar sana jauh lebih keras daripada papa mama yang mampu menjaga di rumah, bukan? Makanya anak-anak perlu dijaga, dididik, bantu dia punya karakter yang kuat dengan cara kita mendidik dalam takut akan Tuhan. Pasti. Makanya adalah berbahaya, jadi jangan takut. Saya tuh paling bingung kalau orang-orang tiba-tiba kaget, kok dia son begitu? Saya tuh antara bingung ya, maksudnya 18 jam itu ada di mana? Jangan tanya. Kalau Bapak Ibu tanya terus apa yang boleh jawab, rumput yang bergoyang? Kan tidak. Makanya Alkitab beri teladan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bambu tuh 5 tahun pertama dia berakar. Sampai dia tumbuh di atas, dia jarang patah. Mau angin badai kayak apapun. Tapi saudara lihat pohon yang kokoh, besar, cepat tumbang. Makanya penting bagaimana anak-anak dididik di dalam rumah. Bawa mereka dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi teladan buat mereka. Mereka tercukupkan nutrisi teladan terbaik dari orang tuanya. Maka jarang anak-anak yang tumbuh dengan teladan terbaik ini menjadi rusuh. Adalah fase-fase itu. Mulai dari remaja, pra-remaja sampai dewasa. Ada itu fase. Tapi dia tidak akan sampai terombang-ambing dan kacau. Karena gambaran dirinya utuh. Dia lihat bagaimana papanya, bagaimana ibunya. Saudara, kalau saudara sedang memperlakukan orang anak-anak dengan baik, engkau sedang menunjukkan satu kasih kepada anak-anakmu. Satu kali kelak, kalau orang tuanya tidak ada, waktu dia cuma ingat, dia pasti sedih. Karena dia pernah punya orang terbaik yang Tuhan titipkan jadi perpanjangan tangan kehadirannya di dunia. Hati-hati bagaimana anak-anak dididik. Karena Alkitab bilang dibutuhkan kerendahan hati dari kita semua. Suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua kepada anak-anak. Tidak ada sekolah khusus jadi orang tua terbaik. Tidak ada. Satu rendah hati takluk di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mampukan. Kita lihat bagaimana akhir hidup dari anak-anaknya Daud begitu mengerikan. Bapaknya dikudeta, saudara-saudaranya, aduh kehidupannya begitu ya. Daud yang demikian indah. Tapi memang Tuhan izinkan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Supaya betapa pentingnya anak-anak tertanam melalui cara terbaik. Mendidik, sekali lagi saya boleh tekankan, mendidik cara terbaiknya beri teladan. Harus. Beri teladan. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya, satu kali kelak dia dapat pasangannya pasti mengasihi orang tua. Kalau dia sendiri sesekurang ajar dia dapat pasangan lihatlah bagaimana dia berlaku kepada orang tuanya. Pasti. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu, siapa yang mendengarkan segala bentuk didikan ini, kita sedang diajar untuk mempunyai hikmat yang besar. Dan yang terakhir, saya mau bilang begini, semua kecakapan sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anak, hanya mampu kita lakukan dengan reward yang ada kalau kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu kita terima dia, Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus jadi bagian kita. Saudara, di luar Tuhan kita tidak dapat jadi orang tua yang baik. Di luar Tuhan Anda tidak bisa jadi suami yang baik. Alkitab bilang di luar Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau punya cita-cita jadi suami terbaik, takut Tuhan.
Engkau punya cita-cita jadi istri terbaik, anak-anak terbaik, orang-orang tua terbaik, dengan generasi terbaik di masa datang. Takut Tuhan karena di luar Dia engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus jadi bagian kita. Roh Kudus Sang Parakletos itu memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan nasihatkan, yang firman Tuhan sampaikan, dinasihatkan bagi kita. Dan kalau kita bisa melakukannya, kita sedang mewarisi orang-orang di masa depan yang terbaik. Dengan nama saudara ada di belakang nama mereka, bukan? Itu kebanggaan. Alkitab bilang, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Orang penuh terisi dengan didikan, ajaran, bijak di masa depan. Dia tahu bagaimana berperilaku dan dia tahu bagaimana memperlakukan orang. Kiranya ini jadi berkat buat kita semua. Saya tutup dengan Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dimulai dari apa? Takut Tuhan, perhatikan perintahnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada bagian. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat Kak Anita yang telah dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saya tidak tambah apa-apa, begitu jelas, terang benderang, dan itu kebutuhan utama kita. Tarik ke diri masing-masing, periksa dan pegang prinsip. Itu bukan Kanita, Kanitanya dipakai yang ngomong, itu Tuhan yang ngomong sama kita. Jadi tarik masing-masing. Taat beruntung, tidak taat rugi besar. Hidup kita diperhadapkan dengan itu ya. Dan yang saya syukuri lagi adalah bahwa di gereja ini saya mengucap syukur sekali bahwa ada banyak saudara-saudara, sesuai khotbah saya tadi malam, bahwa jemaat juga bisa lebih pintar dari pendeta. Dan pendeta harus rendah hati untuk dengar. Dan saya benar-benar mempraktekkan itu. Saya seperti mendapatkan satu pelajaran, satu kuliah yang baik malam ini. Dan saya beruntung sekali. Dan saya bicara ini dengan tulus. Saya benar-benar berniat untuk belajar dari siapapun. Bahkan kadang hanya kesaksian biasa aja saya hormat. Apalagi khotbah sampai dengan dasar-dasar kitab suci. Aduh, itu penghormatannya berlipat kali ganda. Kepada Tuhan tentunya. Karena terima hamba Tuhan, terima Tuhan. Tolak hamba Tuhan, tolak Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita menolak orang yang bicara firman Allah. Yang kita tolak itu cuma yang sesat. Kalau tidak sesat jangan coba-coba. Kita rugi besar. Hanya itu, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama para singers, pemusik. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tahu